Di usia senja, tidak ada yang lebih membahagiakan selain dikelilingi anak-anak dan cucu tercinta. Tapi, bagaimana jika hubungan itu terasa menjauh? Apakah masih ada harapan untuk membangun kembali kedekatan yang hangat dan tulus? Video ini akan membawa Anda menyelami cara-cara sederhana namun bermakna agar lansia tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan anak cucu mereka. Saksikan hingga akhir karena setiap menitnya bisa membuka pintu baru dalam hubungan keluarga Anda. Di usia senja, ada satu hal yang lebih berharga dari semua harta di dunia, yaitu kehadiran dan kasih sayang keluarga. Bagi para lansia, anak dan cucu adalah sumber kebahagiaan dan semangat hidup. Namun seiring waktu, hubungan yang dulu begitu dekat bisa berubah. Anak-anak yang dulunya selalu membutuhkan nasihat dan pelukan hangat, kini tumbuh dewasa, memiliki kehidupan sendiri, dan kadang sulit untuk ditemui. Cucu-cucu yang menggemaskan kini sibuk dengan sekolah, gadget, dan teman-teman. Tanpa disadari, jarak emosional mulai terbentuk, dan ini membuat banyak lansia merasa kesepian, terabaikan, bahkan tidak dihargai lagi. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Hubungan antara lansia dan anak cucu bukanlah sesuatu yang secara alami akan terus harmonis tanpa usaha. Sama seperti tanaman, hubungan ini harus dirawat, disiram dengan komunikasi, diberi pupuk berupa perhatian, dan dijaga dari hama seperti prasangka atau kesalahpahaman. Sebagai lansia, mungkin ada rasa kecewa ketika anak tidak pulang saat hari libur atau cucu lebih sibuk main game daripada mengobrol. Tapi penting untuk memahami bahwa semua ini bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena dunia mereka telah berubah. Kita hidup di era yang sangat berbeda. Jika dulu komunikasi hanya lewat surat atau telepon rumah, sekarang semua berlangsung dalam hitungan detik lewat aplikasi. Anak-anak hidup di dunia yang cepat, penuh tekanan, dan serba digital. Sebagai lansia, mungkin kita merasa dunia mereka terlalu rumit, tapi justru disitulah letak tantangannya. Bagaimana kita bisa tetap menjadi bagian dari dunia mereka, tanpa harus kehilangan jati diri kita sebagai orang tua atau kakek nenek. Hal pertama yang perlu dibangun adalah kesadaran bahwa keharmonisan keluarga tidak akan tercipta dengan sendirinya. Diperlukan niat, komitmen, dan langkah-langkah kecil yang konsisten. Banyak lansia yang merasa bahwa membangun hubungan dengan anak cucu adalah tugas mereka yang lebih mudah. Tapi sebenarnya keharmonisan adalah tanggung jawab bersama. Dan sebagai lansia, kita bisa memulainya dengan memberikan contoh. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita benar-benar mendengarkan cerita cucu? Walaupun itu soal game atau media sosial yang kita tidak mengerti. Kapan terakhir kita menyapa anak dengan senyum hangat tanpa mengeluh soal kesehatan atau uang? Kadang hubungan renggang bukan karena hal besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus diabaikan. Seperti tidak menyapa duluan, menolak ajakan karena merasa lelah, atau hanya fokus pada keluhan dan bukan kebersamaan. Memahami pentingnya hubungan keluarga juga berarti memahami dampaknya secara emosional. Studi menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hubungan harmonis dengan keluarga mereka cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, tingkat stres yang lebih rendah, dan bahkan usia yang lebih panjang. Begitu juga dengan
anak-anak dan cucu. Cucu yang dekat dengan kakek neneknya biasanya memiliki rasa empati lebih tinggi, perilaku sosial yang lebih baik, dan kenangan indah yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kunci penting dalam membangun keharmonisan ini adalah rasa hormat dan pengertian timbal balik. Tidak selamanya anak dan cucu bisa memahami cara pandang kita. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi jika masing-masing pihak bersedia mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, hubungan yang renggang pun bisa kembali hangat. Sebagai lansia, kita juga perlu memahami bahwa anak-anak sekarang mungkin tidak menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Mereka mungkin tidak sering memeluk atau berkata, "Aku sayang ibu atau ayah." Tapi perhatian mereka bisa terlihat dari hal-hal kecil, mengantar ke rumah sakit, menanyakan obat, atau sekadar mengirim pesan lewat ponsel. Jangan ukur kasih sayang mereka dengan standar masa lalu. Zaman sudah berubah, tapi cinta tetap sama. Hanya cara mengekspresikannya saja yang berbeda. Selain itu, penting juga untuk menjaga hati kita dari rasa iri terhadap orang tua lain yang tampaknya lebih dekat dengan anak atau cucu mereka. Setiap keluarga punya dinamika yang berbeda. Jangan membandingkan, tapi fokuslah pada apa yang bisa kita perbaiki. Mungkin hari ini cucu belum menyapa, tapi siapa tahu besok mereka datang membawa cerita lucu dari sekolah. Tugas kita adalah membuka pintu dan hati, agar mereka tahu bahwa kapanpun mereka ingin kembali, kita selalu menyambut dengan cinta. Di akhir segmen ini, mari kita tanamkan satu hal. Hubungan yang harmonis adalah investasi emosional yang tidak pernah rugi. Apa yang kita berikan hari ini? Senyum, pelukan, waktu, perhatian akan kembali kepada kita dalam bentuk kasih sayang dan rasa dihargai. Dan tidak ada hadiah yang lebih indah di usia senja, selain bisa duduk bersama anak cucu, mendengar tawa mereka, dan merasa bahwa kita masih menjadi bagian penting dari hidup mereka. Hubungan antara lansia dengan anak dan cucu sebenarnya adalah potensi besar yang bisa menghasilkan kebahagiaan mendalam jika dipupuk dengan empati dan pengertian. Namun, justru disinilah tantangan terbesar muncul, perbedaan generasi. Di satu sisi, para lansia tumbuh dan hidup dalam zaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, kesopanan, dan kehati-hatian. Di sisi lain, anak dan cucu hidup dalam zaman modern yang serba cepat, bebas berekspresi, dan penuh teknologi. Ketika dua dunia ini bertemu tanpa jembatan pemahaman, maka yang muncul adalah benturan, bukan keharmonisan. Oleh karena itu, empati menjadi pondasi penting dalam menjembatani kesenjangan ini. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, walaupun kita tidak berada dalam posisi yang sama. Dalam konteks keluarga, empati bisa membuat percakapan yang tadinya penuh salah paham menjadi momen penuh kehangatan. Cobalah kita tengok contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang lansia melihat cucunya bermain ponsel hampir seharian. Nalurinya mungkin langsung berkata, "Kamu ini kok main HP terus? Gak ada kerjaan?" Tapi, jika ada empati, maka responsnya bisa berubah menjadi, "Kamu sedang main game apa, nak?" Kakek ingin tahu. Hanya dengan satu kalimat berbeda, suasana hati cucu pun berubah. Mereka merasa diperhatikan, bukan dihakimi. Dan dari situ, komunikasi mulai tumbuh. Sebaliknya, anak atau cucu yang memiliki empati akan lebih peka terhadap perasaan orang tua atau kakek nenek mereka. Mereka tidak akan sekadar menganggap bahwa ayah atau ibu cerewet atau nenek bawel, tapi bisa memahami bahwa
Di balik setiap nasihat atau pertanyaan, ada rasa cinta dan kekhawatiran yang tulus. Kadang, lansia mengulang-ulang cerita karena ingin merasa didengar. Ketika cucu memahami hal ini, mereka akan belajar untuk mendengarkan dengan sabar, bukan sekadar mengangguk tanpa makna. Menumbuhkan empati memang bukan hal yang instan, tapi bisa dimulai dari hal kecil, seperti belajar saling menempatkan diri di posisi satu sama lain. Para lansia bisa mencoba memahami bahwa dunia sekarang penuh dengan tekanan baru yang tidak mereka alami dulu. Anak-anak harus bersaing lebih ketat di sekolah, bekerja lebih keras untuk bertahan di dunia kerja yang tidak menentu, dan menghadapi tekanan sosial yang datang dari media sosial. Sementara itu, anak dan cucu perlu memahami bahwa orang tua dan kakek nenek mereka tidak sedang mengingatkan terus-menerus karena ingin mengatur, tapi karena mereka peduli dan tidak ingin melihat generasi muda jatuh ke jurang yang sama. Empati juga berarti tidak memaksakan standar pribadi kepada orang lain. Lansia mungkin menganggap bahwa cara hidup yang mereka jalani dulu adalah yang paling benar, hemat, patuh, disiplin. Tapi kita harus ingat bahwa zaman sudah berubah. Anak cucu kita dibentuk oleh tantangan yang berbeda. Mereka harus berani mencoba, terkadang gagal, dan kemudian belajar. Daripada marah ketika mereka melakukan kesalahan, lebih baik kita menawarkan pengalaman sebagai pelajaran. Sebaliknya, anak dan cucu juga harus menyadari bahwa lansia memiliki keterbatasan fisik dan emosional. Saat lansia mulai pelupa, lambat berjalan, atau sulit memahami teknologi, jangan mengejek. Sebaliknya, bantu dengan sabar. Karena waktu akan datang saat kita pun akan berada di posisi yang sama. Ada satu hal penting lagi dalam menumbuhkan empati, yaitu mengenang masa lalu bersama. Salah satu cara terbaik untuk membangun pengertian adalah dengan duduk bersama dan berbagi cerita lintas generasi. Lansia bisa menceritakan masa muda mereka tentang bagaimana mereka dulu mencari uang, membesarkan anak, atau melewati masa-masa sulit. Anak cucu yang mendengarkan akan menyadari bahwa di balik sosok renta itu ada pribadi tangguh yang patut dihargai. Di sisi lain, cucu juga bisa bercerita tentang harapan mereka, kegagalan mereka di sekolah, atau mimpi mereka di masa depan. Ketika semua pihak merasa didengar, maka empati tumbuh alami. Sebagai tambahan, empati bisa dilatih melalui aktivitas sederhana bersama. Misalnya, membuat album keluarga bersama, menonton film, dan mendiskusikannya. Atau bermain permainan tradisional yang bisa mempertemukan dunia lama dan dunia baru. Dalam suasana santai, percakapan terjadi lebih alami dan penuh kehangatan. Namun, menumbuhkan empati juga butuh waktu dan komitmen. Jangan berharap perubahan terjadi dalam sehari. Ada lansia yang masih trauma karena merasa diabaikan. Ada anak yang merasa sulit berkomunikasi karena takut disalahkan. Tapi dengan pendekatan yang lembut, sedikit demi sedikit tembok bisa runtuh. Jangan takut memulai percakapan meskipun canggung. Seringkali yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memulai lebih dulu. Jadi, bila kita sebagai lansia ingin membangun hubungan yang harmonis dengan anak cucu, mari mulai dari empati. Mari buka hati untuk memahami dunia mereka yang penuh tantangan. Mari buka telinga untuk mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi. Dan yang paling penting, mari buka tangan untuk memeluk mereka. Tidak peduli seberapa jauh jarak yang pernah terbentuk. Karena pada akhirnya,
bukan materi yang membuat keluarga harmonis, tapi rasa saling peduli, saling mengerti, dan saling menghargai yang tumbuh dalam empati yang tulus. Dalam membangun hubungan yang harmonis antara lansia dan anak cucu, tidak cukup hanya dengan niat dan kata-kata manis. Diperlukan tindakan nyata, momen kebersamaan, dan kenangan yang dibentuk bersama. Salah satu cara paling efektif dan menyenangkan untuk mempererat ikatan adalah dengan melakukan aktivitas bersama yang bermakna dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Banyak orang berpikir bahwa untuk menciptakan momen kebersamaan harus ada rencana besar, seperti liburan keluarga atau pesta. Padahal momen kecil sehari-hari yang dilakukan dengan tulus dan bahagia justru lebih berdampak dalam membangun hubungan emosional. Kegiatan sederhana bisa menjadi jembatan yang menyatukan hati, terutama antara lansia yang mungkin sudah tidak terlalu aktif secara fisik, dan anak cucu yang penuh energi serta antusiasme. Mari kita mulai dari hal paling sederhana dan bisa dilakukan di rumah, memasak bersama. Bagi lansia, dapur adalah tempat penuh kenangan, tempat mereka dulu memasak untuk keluarga, meracik resep warisan, dan menunjukkan cinta lewat makanan. Kini, saatnya mereka mengajak cucu atau anak untuk ikut serta. Bayangkan betapa hangatnya suasana ketika seorang nenek mengajari cucunya cara membuat kue tradisional kesukaan keluarga. Saat tangan-tangan kecil mencetak adonan dan tangan-tangan renta membantu mengarahkan, disitulah terjadi transfer nilai, cinta, dan kedekatan yang tak ternilai. Bahkan jika cucu tidak pandai memasak, yang penting adalah kebersamaan. Kegiatan seperti ini akan dikenang cucu sebagai memori yang indah dan berkesan seumur hidup. Selain memasak, berkebun bersama juga menjadi aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Banyak lansia menyukai kegiatan bercocok tanam karena selain menenangkan pikiran, juga memperkuat koneksi dengan alam. Mengajak cucu menanam bunga atau sayuran di halaman rumah bukan hanya mengajarkan mereka keterampilan baru, tetapi juga nilai tentang ketekunan, kesabaran, dan kehidupan. Setiap kali benih tumbuh menjadi tanaman, ada simbol bahwa kebersamaan yang kecil sekalipun bisa tumbuh menjadi hubungan yang kuat dan bermakna. Membacakan cerita atau mendongeng juga bisa menjadi kegiatan luar biasa. Untuk lansia yang sudah tidak terlalu aktif secara fisik, mendongeng adalah cara menyampaikan nilai-nilai kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Cerita masa lalu, pengalaman hidup, atau dongeng klasik bisa menjadi bahan diskusi menarik yang membuka wawasan anak cucu. Bahkan, cerita-cerita ini bisa membuat cucu lebih menghargai perjuangan kakek neneknya. Sementara itu, lansia pun bisa mendengarkan cerita atau curhat dari cucunya tentang pelajaran di sekolah, pertemanan, atau cita-cita. Dengan saling berbagi cerita, mereka belajar saling mengenal lebih dalam. Bagi yang lebih aktif, jalan pagi atau sore bersama anak dan cucu bisa menjadi kegiatan sederhana yang menyehatkan dan menyenangkan. Tidak harus jauh, cukup di sekitar kompleks rumah atau taman dekat rumah. Di sepanjang jalan bisa terjadi banyak percakapan ringan yang justru membawa keakraban. Tidak jarang pula, suasana santai seperti ini menjadi waktu terbaik untuk menyampaikan nasihat, saling bercanda, atau sekadar menikmati udara segar sambil memandangi langit senja. Bagi lansia yang sudah cukup terbuka dengan teknologi, menjelajahi dunia digital bersama cucu bisa menjadi pengalaman yang lucu sekaligus menyentuh. Bayangkan
seorang kakek yang belajar bermain game sederhana dari cucunya, atau nenek yang minta diajari cara menggunakan media sosial. Terkadang, perbedaan usia membuat aktivitas ini penuh tawa, karena banyak hal yang tidak dimengerti oleh lansia. Tapi disinilah letak keindahannya ketika cucu bersabar mengajari, dan kakek nenek membuka diri untuk mencoba hal baru, maka terbentuk rasa saling percaya dan menghargai. Tak hanya itu, ada juga kegiatan seperti menyusun album foto keluarga, menonton film keluarga yang bisa dinikmati semua usia, atau bahkan membuat proyek kecil seperti menulis cerita keluarga bersama. Semua kegiatan ini bukan sekadar mengisi waktu, tapi menciptakan ruang bersama yang penuh makna. Dari hal kecil inilah ikatan keluarga tumbuh lebih dalam. Namun, perlu diingat, kunci dari semua ini bukan hanya pada kegiatan yang dilakukan, tapi pada sikap selama menjalani kegiatan itu. Saat melakukan aktivitas bersama, penting bagi lansia untuk bersikap terbuka, tidak menghakimi, dan membiarkan anak cucu merasa bebas mengekspresikan diri. Begitu pula sebaliknya, anak dan cucu juga perlu menghormati keterbatasan fisik dan kemampuan kakek nenek mereka. Jika selama ini hubungan terasa canggung atau renggang, maka aktivitas bersama bisa menjadi cara untuk memulai kembali tanpa tekanan. Tidak perlu menunggu momen khusus atau libur panjang, bahkan di akhir pekan atau sore hari sepulang kerja atau sekolah. Selalu ada waktu untuk sekadar minum teh bersama dan berbagi cerita. Yang paling penting, lansia harus menyadari bahwa mereka masih sangat berharga dalam kehidupan keluarga. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk ikut terlibat. Justru kehadiran mereka lah yang memberikan warna dan kedalaman dalam keluarga. Cucu yang tumbuh dengan kehadiran kakek nenek yang aktif dan hangat akan memiliki kenangan dan fondasi karakter yang kuat. Mereka belajar tentang cinta tanpa syarat, kesabaran, dan nilai-nilai hidup yang tak bisa diajarkan di sekolah manapun. Kesimpulannya, membangun hubungan harmonis dengan anak dan cucu bukanlah hal yang mustahil, bahkan untuk lansia. Mulailah dengan aktivitas kecil, tapi konsisten. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar acara atau hadiah yang diberikan, tapi berapa banyak waktu dan perhatian yang dibagikan, itulah yang akan diingat dan dirasakan seumur hidup. Salah satu hal yang paling sering menjadi sumber ketegangan dalam keluarga, terutama antara orang tua lanjut usia dengan anak-anak dan cucu-cucunya, adalah perbedaan cara pandang dan nilai hidup. Apa yang dianggap penting dan benar oleh lansia belum tentu dipandang sama oleh generasi muda. Sebaliknya, apa yang menjadi kebiasaan anak atau cucu sekarang seringkali terasa asing, aneh, atau bahkan tidak sopan di mata para orang tua. Jika tidak disikapi dengan bijak, perbedaan ini bisa menjadi tembok pemisah yang tinggi dan kaku, memisahkan generasi dalam kesalahpahaman yang panjang. Namun, mari kita pelan-pelan melihat kenyataan ini dari sudut yang lebih jernih. Perbedaan antar generasi itu bukan sebuah masalah, melainkan sebuah keniscayaan. Wajar jika seorang kakek kesulitan memahami kenapa cucunya lebih suka mengetik pesan daripada menelepon. Wajar juga jika seorang anak muda bingung kenapa neneknya merasa tersinggung hanya karena tidak menyentuh tangan saat bersalaman. Perbedaan ini adalah hasil dari waktu, dari perubahan zaman, dan dari perkembangan budaya. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah kita tidak harus selalu setuju untuk bisa hidup harmonis. Setiap generasi memiliki pengalaman hidup
yang membentuk cara berpikir mereka. Lansia dibentuk oleh masa-masa penuh perjuangan, kesederhanaan, kedisiplinan, dan keterbatasan. Sementara anak dan cucu mereka tumbuh dalam dunia yang lebih bebas, cepat, penuh teknologi, dan terbuka terhadap banyak nilai baru. Maka tentu saja akan ada benturan nilai. Tapi benturan bukan berarti pertikaian. Jika disikapi dengan hati yang lapang, benturan ini justru bisa melahirkan pengertian dan toleransi. Mari kita ambil contoh yang sangat umum. Cara berpakaian. Bagi banyak lansia, pakaian adalah soal kesopanan dan kesederhanaan. Sementara bagi anak muda, pakaian bisa menjadi bentuk ekspresi diri. Ketika seorang nenek melihat cucunya memakai celana robek atau kaos tanpa kerah, bisa saja muncul komentar seperti, "Kok seperti anak nakal begitu bajunya?" Tapi sebelum mengeluarkan penilaian, mari tarik napas sejenak. Tanyakan dulu, kenapa kamu suka baju seperti itu, nak? Kita akan terkejut bahwa mungkin cucu merasa lebih percaya diri, atau bahwa itu memang gaya umum di kalangan teman-temannya. Toleransi artinya tidak buru-buru menghakimi, tetapi memberi ruang untuk saling menjelaskan dan memahami. Hal ini tidak berarti bahwa lansia harus menyetujui semua hal yang dilakukan generasi muda. Tidak juga berarti anak-anak harus menelan mentah-mentah semua nasihat kakek nenek, tapi ketika ada ruang dialog yang tenang dan saling menghargai, maka perbedaan akan menjadi sesuatu yang memperkaya, bukan memecah. Sebagai lansia, membangun toleransi berarti menahan diri dari mengatur terlalu banyak. Seringkali karena merasa lebih berpengalaman, kita ingin anak-anak menjalani hidup sesuai jalur yang kita yakini benar. Tapi ingatlah, setiap zaman punya tantangan dan peluangnya sendiri. Biarkan anak dan cucu belajar dari pengalaman mereka. Kita boleh memberi arahan, tapi tidak perlu memaksakan. Sebab terlalu banyak campur tangan bisa membuat anak merasa tertekan dan akhirnya menjauh secara emosional. Sebaliknya, anak dan cucu juga perlu membangun toleransi terhadap kebiasaan dan cara berpikir orang tua mereka. Jika nenek sering mengulang cerita yang sama, jangan berkata, "Udah, cerita itu terus, Nek." Tapi dengarkan saja dengan senyum, karena bagi nenek itu bukan sekadar cerita, itu adalah bagian hidup yang ingin ia bagikan. Jika ayahmu menasihati soal hal-hal yang terasa kuno, jangan langsung menolak, tapi ucapkan terima kasih, lalu saring sendiri mana yang sesuai zamanmu. Ini adalah bentuk hormat yang tidak akan pernah membuatmu rugi. Perbedaan juga sering muncul dalam cara menyelesaikan masalah. Lansia cenderung mencari solusi dengan pendekatan hati-hati, penuh pertimbangan, dan kadang diselingi nasihat spiritual. Anak muda mungkin lebih suka bertindak cepat, praktis, dan langsung. Jika tidak disadari, perbedaan ini bisa menyebabkan saling menyalahkan. Padahal, dua cara ini bisa saling melengkapi. Lansia bisa memberikan ketenangan dan kebijaksanaan. Anak cucu bisa memberikan semangat dan kecepatan. Dalam keluarga yang sehat, keduanya tidak saling meniadakan, tapi saling mendukung. Ada pula perbedaan dalam cara berkomunikasi. Generasi tua cenderung lebih senang bertemu langsung dan bicara panjang lebar. Generasi muda terbiasa dengan pesan singkat, emoji, atau video call. Lansia sering merasa dicueki hanya karena anak jarang menelepon. Tapi sebenarnya bisa jadi anak merasa sudah cukup berkomunikasi lewat pesan teks. Maka penting bagi kedua pihak untuk menyepakati bentuk komunikasi yang disukai bersama. Tanpa memaksa,
tapi juga tanpa mengabaikan kebutuhan emosional masing-masing. Toleransi juga harus disertai dengan lapang hati untuk memaafkan kesalahan, terutama kesalahan kecil yang sering terjadi dalam keseharian. Jangan biarkan luka kecil membesar karena disimpan terlalu lama. Jika cucu lupa ulang tahunmu, maafkanlah. Jika orang tua terlihat terlalu sibuk dan lupa mengunjungi, pahamilah, mungkin mereka benar-benar sedang lelah. Semakin kita bisa memberi ruang dan pengertian, semakin besar kemungkinan hubungan itu pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, hubungan keluarga bukanlah soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling berkuasa, tapi soal bagaimana kita bisa saling menerima meski berbeda. Dalam dunia yang terus berubah, keluarga adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri dan tetap dicintai. Maka jangan biarkan perbedaan membuat jarak. Sebaliknya, jadikan perbedaan itu warna yang memperindah lukisan keluarga. Sebab pada akhirnya, yang akan dikenang oleh anak cucu kita bukanlah nasihat yang keras, bukan pula standar moral yang kaku, tapi sikap hangat dan penuh pengertian dari orang tua dan kakek nenek mereka. Toleransi bukan berarti menyerah pada perbedaan. Toleransi adalah cara kita mengatakan, "Aku menghargaimu," meski kita tidak selalu sama. Hubungan keluarga yang hangat bukan hanya dibentuk oleh aktivitas bersama, pemberian hadiah, atau kehadiran fisik semata. Salah satu pondasi terkuat dalam membangun kedekatan yang sejati antara lansia dan anak cucu adalah kemampuan untuk berbicara dari hati ke hati. Sebuah percakapan yang tulus, tanpa penghakiman, tanpa rasa canggung, bisa menjadi jembatan yang menyatukan generasi dengan kasih yang tulus. Sayangnya, percakapan yang benar-benar dalam dan bermakna seringkali sulit terjadi di tengah kesibukan, kebiasaan, dan jarak emosional. Anak-anak dan cucu-cucu mungkin tidak terbiasa terbuka dengan orang tua atau kakek neneknya. Sementara para lansia kadang enggan menyampaikan isi hati mereka karena takut dianggap cerewet, merepotkan, atau tidak ingin menyusahkan. Maka keheningan perlahan tumbuh bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, tapi karena tidak tahu bagaimana memulainya. Namun, inilah saatnya kita menyadari bahwa waktu tidak pernah menunggu. Ada hal-hal yang seharusnya diucapkan sebelum terlambat. Dan percakapan dari hati ke hati adalah cara paling sederhana, namun bermakna untuk menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita saling menghargai, bahwa meski berbeda zaman dan cara, kasih sayang di antara kita tetap hidup, menciptakan momen yang tepat. Salah satu alasan percakapan hati ke hati sulit terjadi adalah karena waktunya tidak pernah tepat. Maka jangan menunggu waktu luang. Ciptakanlah waktu itu sendiri. Tidak perlu momen besar. Justru waktu terbaik adalah ketika suasana tenang dan santai. Saat duduk bersama di sore hari, setelah makan malam, atau ketika berjalan kaki berdua, lansia bisa memulai dengan membuka topik ringan. Jangan langsung masuk ke nasihat atau kritik. Mulailah dengan pertanyaan sederhana seperti, "Hari ini kamu sibuk apa saja, Nak?" Atau, "Dulu waktu seumur kamu, kakek juga pernah merasa bingung tentang masa depan." Pertanyaan seperti ini akan membuka ruang dialog, bukan interogasi. Anak atau cucu akan merasa bahwa mereka sedang diajak bicara, bukan dihakimi. Sebaliknya, jika Anda adalah anak atau cucu, jangan malu untuk bertanya kepada orang tua atau kakek nenek tentang masa lalu mereka. Banyak lansia sebenarnya ingin bercerita, hanya saja tidak tahu kapan saat yang pas.
Saat Anda bertanya, dulu ibu pernah patah hati nggak? Atau waktu muda, ayah cita-citanya apa? Anda sedang memberikan ruang untuk mereka membuka diri. Dan percayalah, dari cerita-cerita itu, Anda akan menemukan kebijaksanaan, tawa, bahkan air mata yang tidak pernah Anda sangka. Mendengarkan lebih dari sekadar mendengar. Salah satu kunci dalam percakapan dari hati ke hati adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Banyak dari kita terbiasa hanya menunggu giliran bicara, bukan benar-benar mendengarkan. Padahal, saat seseorang mencurahkan isi hati, yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi telinga yang tulus. Sebagai lansia, cobalah mendengarkan cerita anak atau cucu Anda tanpa memotong, tanpa langsung menilai, dan tanpa mengaitkan semuanya dengan masa lalu. Biarkan mereka mengekspresikan kegelisahan, harapan, dan mimpi mereka. Terkadang, anak hanya ingin didengarkan, bukan dinasihati. Saat Anda mendengarkan dengan hati, Anda sedang menunjukkan cinta yang sejati. Sebaliknya, anak dan cucu juga perlu belajar untuk mendengarkan orang tua mereka dengan sabar. Ketika seorang ayah menceritakan perjuangannya membangun rumah keluarga, atau seorang nenek mengenang masa sulit membesarkan 5 anak sendirian, dengarkan dengan penuh rasa hormat. Itu bukan hanya cerita lama, itu adalah warisan nilai hidup yang sangat berharga. Kejujuran yang tidak menyakiti. Percakapan yang dalam harus disertai dengan kejujuran, tapi kejujuran yang dibalut empati. Seringkali kita ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya penting, tapi caranya kasar atau tidak bijak, hingga justru menyakiti hati lawan bicara. Sebagai lansia, jika Anda merasa kecewa karena anak jarang menelepon atau cucu jarang berkunjung, sampaikan dengan lembut, "Kakek, senang sekali kalau kamu ada waktu ke sini. Nak, kadang kakek kangen, tapi tidak mau ganggu kamu yang sibuk." Kalimat ini jauh lebih efektif menyampaikan kerinduan daripada kalimat, "Kamu sibuk terus, kayak nggak punya keluarga." Begitu juga anak atau cucu. Jika merasa kesal karena orang tua terlalu ikut campur, bisa berkata, "Aku tahu ayah sayang dan ingin yang terbaik, tapi kadang aku ingin coba dulu dengan caraku." Boleh ya? Kejujuran semacam ini menciptakan rasa aman untuk saling terbuka, bukan saling menjauh. Doa dan harapan, bahasa hati yang abadi. Dalam percakapan dari hati ke hati, jangan lupa menyisipkan doa dan harapan. Seringkali kita lupa untuk mengucapkan hal-hal sederhana seperti, "Aku bangga padamu, aku selalu doakan kamu bahagia," atau "Terima kasih sudah ada untukku." Padahal kata-kata ini punya kekuatan luar biasa. Ia bisa menyembuhkan luka, mencairkan kesalahpahaman, dan mempererat hubungan yang mulai renggang. Sebagai lansia, ucapkanlah bahwa Anda menyayangi anak cucu Anda, bahkan jika mereka sudah dewasa. Karena tidak ada usia di mana seseorang berhenti membutuhkan cinta. Dan sebagai anak atau cucu, jangan ragu mengungkapkan rasa terima kasih meski hanya untuk hal kecil. "Terima kasih sudah masakin aku waktu kecil," atau "Aku selalu ingat pelukan nenek waktu aku sedih." Kata-kata seperti ini adalah anugerah batin bagi lansia. Menjaga konsistensi. Terakhir, hubungan yang harmonis tidak cukup dibangun dari satu percakapan. Ia harus dipelihara terus-menerus. Jadikan percakapan dari hati ke hati sebagai budaya dalam keluarga. Mungkin tidak setiap hari, tapi
bisa seminggu sekali, atau kapanpun suasana memungkinkan. Semakin sering dilakukan, semakin mudah hubungan tumbuh kuat dan sehat. Ingatlah, hubungan keluarga itu seperti tanaman yang tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri. Ia perlu disiram dengan perhatian, dijaga dengan komunikasi, dan dilindungi dengan pengertian. Dan percakapan dari hati ke hati adalah pupuk terbaiknya. Karena pada akhirnya, yang akan tersisa dalam hidup ini bukanlah jumlah harta yang kita miliki, tapi kenangan, pelukan, tawa, dan kata-kata tulus yang pernah kita ucapkan kepada orang-orang yang kita cintai. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Bagikan juga kepada teman atau keluarga yang Anda cintai. Karena hubungan keluarga yang hangat bisa dimulai dari satu video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.